Berhenti! Jangan tayang! Oh, jadi lo yang ada di balik suara berhenti jangan lanjut? Selamat datang di channel Gembom Berita, channel yang akan memberikan Anda informasi-informasi tentang kondisi bumi yang sedang hangat, bahkan yang sedang mendidih sekalipun. Kali ini saya akan membahas tentang voice aktor film anak bangsa satu ini. Billy ditegur pembuat film Merah Putih One for All. Saya akan membahasnya dengan rinci dari berbagai sudut pandang. Simak video sampai akhir ya. Bagi yang belum nonton video pertamanya, bisa cek channel ini atau klik link nontonnya di kolom komentar ya guys. Awalnya dia mengklarifikasi perkataannya di video pertama yang mengatakan bahwa dia seorang voice actor profesional nih guys. Karena itu netizen menganggap Billy tidak sesuai dengan kinerjanya. Netizen beranggapan jika seorang voice actor profesional tidak mungkin hasil kerjanya tidak memuaskan. Billy berkata-kata profesional yang dia ucapkan bukan profesional sebagai voice actor. Dia juga berkata jika dia hanya orang yang baru nyebur ke dunia dubber dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sepuh-sepuh pendubber iklan atau film animasi yang jam terbangnya jauh. Yang dia maksud profesional adalah dia sebagai voice actor berhasil bekerja dengan profesional dan saat dia mengisi suara animasinya pun hanya memakan 1 jam tanpa banyak revisi yang panjang, ucapnya. Apakah itu termasuk profesional guys? Berhenti! Jangan tayang! Oh, jadi lo yang ada di balik suara berhenti jangan lanjut? Jadi sebenarnya siapa sih guys voice aktor di balik berhenti jangan lanjut? Halo guys, aku Billy. Terima kasih buat teman-teman media yang udah bantu up video aku ke sosial media kalian. Dan buat teman-teman media yang udah denger penjelasan aku dari awal sampai akhir, aku say thank you banget ya. Karena kalian yang udah dengar sampai akhir tuh jadi tahu gitu kan sudut pandang dari tim voice actor dan juga tim produksi. Walaupun beberapa di antara kita masih ada yang kurang mencerna video klarifikasi tersebut. Dan mungkin ada beberapa kalimat dari aku yang bikin kalian kayak ngerasa nggak nyaman, tersinggung, ataupun kayak nggak sesuai banget gitu. Nah, di sini aku bakalan meluruskan sekaligus menjelaskan tentang isu 6,7 miliar tersebut. Dari banyaknya poin yang aku sematkan di video klarifikasi tersebut, itu orang-orang lebih meng-highlight kata-kata profesional yang aku ucapin di situ. Guys, kata-kata profesional yang aku ucapin tersebut bukannya profesional sebagai voice actor ya. Jujur kalau misalnya dibandingin sama kalian-kalian yang jam terbangnya udah jauh gitu ya sebagai voice actor, entah itu voice actor iklan gitu kan atau film animasi juga. Aku ya ampun ya sepuh-sepuhku ya gitu. Aku adalah salah satu orang yang baru nyebur nih di dunia voice actor ini. Kayak gitu. Tapi maksud dan tujuan profesional di situ adalah kita tim voice actor berhasil bekerja dengan profesional, cuma makan waktu 1 jam ya tanpa revisi yang panjang. Itu termasuknya profesional nggak sih? Bukan profesional sebagai voice actor yang kayak wah jam terbangnya udah tinggi nih gitu, udah ngisi banyak film bla bla bla. Nggak ke situ guys. Tolong mencerna dengan baik ya guys. Berdasarkan pernyataannya tersebut, ya itu termasuk ciri pekerjaan profesional loh guys. Tapi dengan beberapa catatan penting nih. Yang pertama, efisiensi dan penguasaan teknik. Menyelesaikan pekerjaan hanya dalam 1 jam tanpa banyak revisi menunjukkan kemampuan teknis yang matang, penguasaan intonasi, artikulasi, dan emosi. Dan juga persiapan yang sangat baik sebelum sesi rekaman, misal riset karakter dan latihan mandiri. Kedua, kualitas konsisten. Minim revisi membuktikan hasilnya langsung memenuhi standar sutradara atau klien. Artinya, ia memahami brief dengan akurat dan mampu menerjemahkannya ke dalam suara. Dan yang ketiga, manajemen waktu ideal. Efisiensi waktu sangat dihargai di industri kreatif karena menghemat biaya produksi, studio, teknisi, dan editing. Begitu guys, jika ada seorang voice actor dengan kriteria yang saya sebutkan, itu berarti dia seorang profesional. Kesuksesan itu akan terjadi jika riset mendalam sebelum rekaman, kolaborasi dengan sutradara yang jelas, dan rekaman di studio profesional dengan teknisi andal. Bukan hanya soal cepat nih guys, profesionalisme juga mencakup adaptabilitas atau bisa menyesuaikan permintaan revisi jika diperlukan. Etika kerja seperti tepat waktu, komunikasi baik, dan menghargai tim. Tapi kecepatan saja bukan satu-satunya patokan. Profesionalisme sejati juga terlihat dari kemampuan menjaga kualitas di berbagai tingkat kesulitan proyek.
sikap kolaboratif dan responsif terhadap feedback. Jika voice actor tersebut konsisten bekerja seperti ini, di banyak proyek bukan hanya kebetulan sekali, maka ia memang layak disebut profesional. Dalam industri voice actor, artis top seperti Mamoru Miyano dan Tara Strong dikenal karena efisiensinya, tapi tetap mengutamakan kedalaman karakter. Kecepatan mereka lahir dari pengalaman puluhan tahun loh guys, bukan asal cepat. Dan nyatanya, netizen bilang Billy jauh dari kriteria itu guys. Meski diklaim bekerja hanya 1 jam tanpa revisi, faktanya kata netizen, hasilnya jauh dari standar industri. Suara yang dihasilkan tidak sesuai karakter dan justru merusak pengalaman penonton. Begitu kata netizen. Apakah kita harus menerima karya asal-asalan hanya karena prosesnya cepat? Industri kreatif butuh profesionalisme, bukan sekadar kecepatan palsu. Apalagi film tersebut bawa nama Indonesia loh guys, diklaim karya anak bangsa. Bahkan, mungkin, negara yang sering mengklaim, seperti contoh tetangga sebelah kita, juga bakal ogah mengklaim hasil karya itu. Bercanda, hehe. Ini juga ada kemungkinan kesalahan pembuat animasinya tidak merevisi ulang secara maksimal, makanya hasilnya juga kurang maksimal. Semoga ini jadi pelajaran bagi industri perfilman di negara kita untuk lebih selektif. Kita harus dukung negara kita agar bisa lebih berkembang lagi ke depannya ya guys. Menghujat boleh, asal jangan keterlaluan. Sewajarnya saja, dan jika tidak dikritik, maka akan banyak lagi film yang sama persis dengan merah putih One for All. Klarifikasi berlanjut mengenai pendanaan film yang mencapai anggaran pemerintah 6,7 miliar itu ternyata tidak benar adanya nih guys. Ketika video klarifikasi Billy yang pertama menyebar luas, dalam waktu 7 jam dia dihubungi oleh Bapak Bintang Takari. Bagi yang belum tahu, Bapak Bintang Takari adalah salah satu sutradara dan penulis skenario film animasi merah putih One for All bersama dengan Endiarto. Selain itu, Bintang Takari juga berperan sebagai animator utama dalam film tersebut. Bapak Takari mengirim pesan kepada Billy menyatakan bahwa dana 6,7 miliar itu tidak benar adanya dan sudah klarifikasi produsernya di media nasional dan TV. Bahkan Bapak Endiarto pun kaget dengan adanya isu anggaran pemerintah 6,7 miliar tersebut. Bentar deh guys. Apa ini cuma pengalian isu aja ya? Kalian ada yang sadar gak sih? Mungkin awalnya ada seorang yang gak dikenal menyebarkan isu tersebut untuk menutupi kasus yang ada di Indonesia. Apa pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Berdasarkan penelusuran terhadap pemberitaan yang ada, pelaku pertama yang menyebarkan isu tersebut belum dapat dipastikan secara definitif. Yang terjadi adalah isu ini muncul dan menyebar secara besar-besaran di platform media sosial, terutama TikTok dan Twitter. Kasihan sekali ya tim produksi sudah difitnah. Lalu kenapa kualitas videonya burik? Hal ini sudah dijelaskan oleh Bapak Endiarto dalam wawancara di media nasional bahwa film tersebut dibuat 100% karya anak bangsa dan anggarannya pun 100% dari hasil gotong royong tim produksi dan tim yang lain. Begitu ucapnya. Wah, makin jelas aja ya guys. Mimin beranggapan kalau ini cuma akal-akalan orang dalam untuk menutupi banyak kasus yang ada di negeri Konoha ini. Dan karena nggak makan anggaran dana pemerintah sepeser pun, terus anak-anak voice actor dibayar pakai apa? Banyak netizen bertanya. Billy berkata bahwa dia dan timnya hanya digaji sukarela, dikasih makan bakso atau kata anak zaman sekarang biasa dibilang uang ngopi, tapi mereka juga dikasih uang apresiasi karena telah sukarela ikut serta dalam pembuatan film tersebut. Uang apresiasi juga menggunakan uang Bapak Takari sendiri nih guys. Terus kalau misalnya nggak makan anggaran dana 6,7 miliar tuh, orang-orang voice actor dibayarnya pakai apa? Atau Kak Billy emang dibayar berapa sih jadi voice actor di film tersebut gitu kan? Jadi gini guys, kita sebagai tim voice actor itu dibayarnya sukarela ya guys. Dan kalau misalnya kalian dengar berita dari media manapun bahwa tim voice actor itu dibayarnya makan nasi di warteg atau kayak cuma dijajanin bakso, itu benar guys, itu benar, kita emang dijajanin bakso. Cuman ini dari Bapak Takarir ya, Takarir film tersebut, Bapak Bintang Takarir, itu dia kasih apresiasi lebih buat kita ya. Jadi dalam waktu 1 jam tersebut itu kita ada
apresiasi gitu, kayak uang apresiasi, ibaratnya kayak ucapan terima kasih gitu ya. Terima kasih buat kalian anak-anak bangsa yang udah mau ikut serta dalam pembuatan film tersebut. Kayak di sini pasti muncul pertanyaan, tuh uang apresiasi dari mana kalau bukan uang dana anggaran, guys? Itu uang pure uang Bapak Takarir sendiri ya guys ya. Kalian bisa baca ini chatnya, aku taruh di sini. Ini adalah konfirmasi dari beliau gitu kan. Aku udah sempet tanya ke dia nih. Di sini aku make sure nih ya. Aku make sure isi chatnya ya. Siang Pak, Billy mau make sure nih berdasarkan klarifikasi tim produser, para pembuat film hanya dibayar makan warteg dan makan bakso. Tapi untuk kita yang dibayar per sesi, apakah inisiatif dari Bapak sebagai bentuk apresiasi atau memang ada dana khusus yang harus diberikan untuk para voice actor? Mohon jawabannya ya Pak. Itu gue bertanya dengan nada yang santai gitu kan. Kemudian Bapak Takari pun menjawab, "Hai Billy, itu uang saya pribadi ya. Saya gak dikasih dana apa-apa dari produsernya." Seperti itu guys. Ya udah. Oke baik Pak, terima kasih atas kejelasannya. Media saat nanti jawaban jujur dari Bapak. Oke, buat kalian yang masih simpang siur, yang masih kebingungan dan kaget sama kayak aku juga gitu kan, yang cuma lihat beritanya sekilas gitu kan. Seharusnya melalui video ini kalian tuh sudah tahu ya guys bahwa isu 6,7 miliar itu tuh nggak benar adanya guys. Dan pesan Mimin untuk pembuat film di Indonesia, semoga kedepannya lebih berkembang dan tidak asal-asalan dalam membuat film, apalagi membawa nama Indonesia. Tahu sendiri netizen warga Konoha kan lagi panas-panasnya soal perkembangan kemajuan Indonesia dari mulai sepak bola atau bidang olahraga, dunia perfilman, dan banyak hal lainnya. Warga Konoha menginginkan negara ini dapat lebih maju. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua ya guys. Dan sekian berita mendidik kali ini. Support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Gembong Berita. Bye-bye.